Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan tantangan dan jawaban bagian kelima. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Tapi begitu pertimbangan kekuatan antara mereka tidak dapat dipertahankan, maka terjerumuslah dunia ke dalam bahaya perang. Perang itu bukan saja dapat meletus karena perimbangan kekuatan tidak dapat dipelihara, melainkan juga karena tindakan sepihak yang menyerang secara mendadak untuk memperoleh keunggulan dalam waktu yang singkat, seperti telah dilakukan Nazisme Hitler dan militerisme Jepang. Tapi begitu Nazisme Hitler dan militerisme Jepang bergerak, pihak sekutu juga segera bergerak, dan akhirnya hancurlah Nazisme Hitler maupun militerisme Jepang. Dan dengan hancurnya Nazisme Hitler dan militerisme Jepang itu, maka pengakuan dunia terhadap keduanya otomatis hapus. Melihat kenyataan sejarah itu, para besi tua yakin bahwa selama pertimbangan kekuatan antara golongan PKI dengan golongan nasionalis dan golongan agama terpelihara, pasti tidak akan terjadi perang saudara di Indonesia. Tapi begitu perimbangan kekuatan tidak lagi dapat dipelihara, hal itu berarti bahaya besar. Mampukah Bung Karno memelihara perimbangan kekuatan itu? Apakah PKI dapat dijamin tidak akan melakukan gerakan pendadakan seperti halnya Nazisme Jerman dan militerisme Jepang? Mengingat mental dan moral PKI dan taktik mereka yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tidak ada satu jaminan apapun yang memungkinkan PKI tidak melakukan serangan pendadakan seperti pernah dilakukannya di Madiun. Tapi dapat dipastikan begitu PKI bergerak, tentu golongan nasionalis dan golongan agama pun akan serentak bergerak untuk menghancurkannya. Akibatnya Indonesia akan terjerumus ke dalam kancah perang saudara. Dalam perang saudara itu pasti TNI akan ikut campur menumpas PKI karena sentimen TNI terhadap PKI sudah sedemikian besarnya. Bahkan dapat dipastikan TNI akan tetap bergerak sekalipun misalnya pemerintah melarangnya. Dan kalau sampai terjadi begitu, yaitu perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak lagi ditaati oleh TNI, akibatnya tentu akan lebih parah lagi. Hasil analisa itu sungguh-sungguh memprihatinkan kelompok besi tua, apalagi setelah mereka mengikuti perkembangan lebih lanjut, di mana mereka melihat bahwa bukan hanya Bung Karno saja yang memanfaatkan PKI, melainkan PKI juga memanfaatkan Bung Karno. PKI yang tahu bahwa Angkatan Darat sentimen kepadanya berusaha dengan segala daya untuk menyingkirkan tokoh-tokoh Angkatan Darat yang tidak disukainya. Selain itu, mereka mulai menanamkan pengaruhnya di Angkatan Laut dan Angkatan Udara, menimbulkan pertentangan antara kaum muda dengan kaum tua, dan mencap musuh-musuhnya dengan cap kontra revolusi atau menyerang rame-rame melalui koran mereka. Kalau perlu juga mereka menyanjung rame-rame tokoh yang mereka orbitkan melalui koran-koran mereka. PKI memang sangat cerdik memanfaatkan situasi kompetisi monopolis oleh mereka dimanfaatkan sedemikian rupa. Secara cerdik mereka memperalat orang lain untuk kepentingannya. Mereka sangat pandai menutupi kesalahan dan kelemahannya sendiri dan membesar-besarkan kesalahan dan kelemahan orang lain. Mereka juga tidak segan-segan melakukan aksi sepihak dengan semboyan untuk kepentingan buruh dan tani. Mereka membanggakan kerapian organisasinya, disiplin para anggotanya, dan jumlah pengikutnya. Mereka gembar-gembor sebagai partai kelas 1 dan gembar-gembor pula menuduh partai lain sebagai partai kelas 2 atau partai melempem. Itu memang siasat mereka. Partai-partai tentu saja tidak mau dianggap sebagai partai melempem atau partai kelas 2. Timbullah di PNI satu golongan yang tidak mau kalah progresif revolusioner dengan PKI. Timbul pula hal yang sama di kalangan NU.
golongan yang tidak mau kalau progresif revolusioner itu kemudian oleh PKI dikipasi sehingga tanpa sadar mereka terjerumus ke dalam siasat PKI dan tanpa sadar menarikan tarian PKI. Menghadapi situasi yang mengkhawatirkan itu, kelompok besi tua tak tinggal diam. Mereka terus-menerus memonitor kegiatan PKI. Mereka juga bekerja sama dengan orang-orang yang sepaham di kalangan NU dan PNI dan di kalangan mahasiswa atau pelajar. Hubungan di antara sesama besi tua dipererat dan diskusi-diskusi ditingkatkan. Mereka rupanya sudah begitu yakin bahwa PKI pasti satu ketika akan bergerak. Dengan melakukan monitoring secara terus-menerus itu, para besi tua tidak ketinggalan langkah, tapi informasi-informasi yang diperolehnya tidak diteruskan kepada siapa-siapa, melainkan hanya untuk kelompoknya sendiri. Karena mereka yakin bahan-bahan itu di kemudian hari pasti akan berguna. Hubungan dengan pihak intel yang masih terus dipelihara hanyalah dengan Kapten Satiri dari SWAT 1. Tapi di lain pihak mereka memperbanyak hubungan dengan para besi tua yang bekerja di berbagai instansi pemerintah dan mengadakan pula hubungan dengan patriot dari kalangan perintis kemerdekaan. Seorang di antaranya bernama E. Khairuddin. Orang ini telah bergerak di bidang intel sejak zaman kolonial dulu dan bekerja sama dengan NSB, suatu perkumpulan yang anti pemerintah Belanda. Di zaman Jepang, ia bekerja sama dengan Intel Jepang, satu kelompok dengan Mr. Ahmad Subarjo. Di sini ia menjalin hubungan dengan Laksamana Maeda dan perwira-perwira Jepang lainnya yang dipandang pro-Indonesia. Khairuddin ini mempunyai hobi mengumpulkan biografi dan dosir dari orang-orang terkemuka dan mempunyai pengetahuan yang luas mengenai partai-partai politik di Indonesia dan riwayat hidup tokoh-tokohnya. Orang sering mengatakan bahwa Khairuddin ini orang Murba karena sering berada di lingkungan orang-orang Murba. Tapi sebenarnya dia bukan orang Murba, melainkan seorang nasionalis sejati. Menurut Khairuddin, orang-orang seperti Alimin, Sudisman, Amir Sarifuddin, dan Insinyur Sakirman bukanlah orang-orang komunis sejati. Benar mereka menganut paham komunis, tapi cara hidup mereka adalah feodalis. Ini ada latar belakangnya sendiri. Sebagai contoh, Khairuddin menceritakan sebuah peristiwa yang telah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu di masa kolonial. Waktu itu ada seorang cendekiawan Belanda yang berhaluan kiri datang ke Indonesia dalam rangka mencari kadar. Cendekiawan itu di suatu daerah bertemu dengan sekelompok anak-anak tanggung sedang bermain-main. Anak-anak itu kemudian dipanggil dan dikumpulkan. Mereka diberi penjelasan bahwa mereka akan diberi uang dengan cara digaurkan. Mereka harus berebut untuk memperoleh uang yang digaurkan itu. Setelah anak-anak itu mengerti, segera cendekiawan Belanda itu menggaurkan sejumlah uang dan anak-anak segera berebut untuk memperoleh sebanyak-banyaknya. Semula cendekiawan Belanda itu menduga bahwa tentu anak yang fisiknya paling kuat dan tubuhnya paling besar yang akan memperoleh hasil paling banyak. Tapi dugaannya meleset, sebab ternyata bukan anak yang tubuhnya paling besar dan fisiknya paling kuat yang memperoleh uang paling banyak, melainkan anak yang kurus krempeng dan kudisan. Anak itu telah berjuang sedemikian rupa untuk memperoleh uang paling banyak. Akibat perjuangannya itu, tubuhnya yang kudisan menjadi berlumuran darah, pakaiannya basah dengan keringat. Tapi justru karena perjuangannya yang gigih itulah, dia memperoleh hasil uang lebih banyak dari yang lain. Ketika anak itu ditanya siapa namanya, dia menjawab Alimin. Alimin kecil oleh cendekiawan Belanda itu kemudian dididik dan diloloh dengan doktrin komunis, tapi cara hidupnya harus feodalis, dan jadilah Alimin seorang komunis yang feodalis. Yusuf muda adalah juga seorang komunis, tapi cara hidupnya lebih feodal dari feodal. Amir Sarifuddin adalah juga pemuda yang dicekoki dengan doktrin komunis, tapi dia adalah komunis yang ateis. Sudisman malah pernah bekerja sama dengan Belanda di parket
semacam Kejaksaan Agung Belanda, suatu hal yang mustahil dilakukan oleh komunis sejati. Dan itulah antara lain sebabnya DN Aidit merasa perlu untuk mengadakan permajaan di kalangan pimpinan PKI. Khairuddin pernah mengatakan bahwa meskipun PKI dan Murba sebenarnya berasal dari satu pesantren, mereka tidak mungkin dapat dirukunkan karena permusuhan antara keduanya telah sedemikian mendalam. Maka tidak mengherankan kalau Khairul Saleh dari Murba sampai-sampai terlepas tangan menampar DN Aidit, meskipun keduanya waktu itu sama-sama menjadi menteri. Murba dan PKI memang selalu berusaha dan sama-sama berusaha untuk menghancurkan lawannya. Tapi Bung Karno beberapa waktu kemudian ternyata membubarkan Partai Murba sehingga PKI tambah leluasa. Melalui Khairuddin ini, kelompok besi tua banyak memperoleh informasi mengenai simpatisan-simpatisan PKI, termasuk yang berada di tubuh angkatan bersenjata seperti Abu Rahmat di Angkatan Udara. Apa yang dikhawatirkan oleh kelompok besi tua akhirnya menjadi kenyataan karena pada tanggal 30 September 1965 PKI telah mendahului bergerak melakukan kudeta. Dalam aksinya itu, mereka telah membunuh 5 jenderal TNI Angkatan Darat. Dan ternyata aksinya itu didukung oleh beberapa orang anggota TNI sendiri, satu bukti bahwa memang mereka telah menanamkan pengaruhnya di kalangan ABRI. Kelompok besi tua sebenarnya telah menerima informasi mengenai adanya rencana pembunuhan terhadap jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat, tapi informasi itu sangat samar-samar. Sungguh pun begitu salah seorang besi tua bernama Munawar memberanikan diri pergi ke rumah Jenderal Suparman, memberi peringatan agar berlaku waspada dan meminta pula kesediaan Jenderal Suparman agar beliau memberitahukan kepada rekan-rekannya supaya mereka juga berlaku waspada. Jenderal Suparman ini kabarnya bersaudara dengan Insinyur Sakirman. Waktu itu Intel Kodam 5 Jaya boleh dikatakan lumpuh karena kepalanya sendiri terlibat PKI. Maka kelompok besi tua dengan sukarela bergerak mengisi kekosongan. Mula-mula mereka menghubungi Kapten Satiri untuk dijadikan saluran informasi mereka. Waktu itu Kapten Satiri berada di bawah komando Kolonel Karis Suhud dari Suad 1. Salah seorang besi tua bekas perwira Suad 1 bernama Atem Tisnadi Kusuma dengan sukarela pula menyumbangkan tenaganya di Kodam 5 Jaya di bawah komando Kolonel Sutopo Yuwono. Beberapa orang lagi membantu Brigadir Jenderal Muhono, sekretaris militer presiden. Ada pula kelompok besi tua yang membantu pembersihan di bank-bank pemerintah, Bea Cukai, PLN, dan Pertamina. Waktu itu pihak asing pun terasa ikut memainkan peranannya di Indonesia. Jelas sekali adanya usaha pihak asing untuk mengorbankan perang saudara di Indonesia. Mereka menyebarkan isu-isu yang berbahaya dan desas-desus berbisa. Mereka juga memperalat koran tertentu untuk menyebarkan informasi tertentu. Satu kali dikabarkan bahwa KKO akan menyerbu RPKAD, lain kali dikabarkan bahwa RPKAD akan menyerbu KKO. Kelompok besi tua ikut aktif dalam usaha menetralisasi isu-isu yang berbisa itu. Perlu dicatat bahwa dalam situasi apapun selalu saja ada orang yang berusaha memancing di air keruh. Dulu PKI sering memfitnah lawan politiknya dengan tuduhan kontra revolusi atau antek imperialis. Sekarang banyak pula kasus yang sama, yakni orang melemparkan tuduhan terhadap saingan pribadinya sebagai antek PKI. Meskipun sebenarnya orang itu bukan PKI. Akibatnya orang itu ditahan atau dibebas tugaskan atau dipecat dari jabatannya. Kemudian disaring. Banyak dari antara mereka setelah melalui saringan teliti ternyata bukan PKI. Orang tersebut seharusnya dipekerjakan kembali. Tapi dalam praktek ternyata tidak semudah itu untuk dapat bekerja kembali di tempat pekerjaannya semula. Pihak asing yang memancing di air keruh tidak segan-segan membuat dokumen palsu. Dokumen palsu itu oleh mereka diserahkan kepada surat kabar untuk disiarkan.
Dirjen Bea Cukai Padang Sudirjo pernah mengalami hal itu. Beliau diserang oleh koran tertentu, seakan-akan beliau seorang PKI. Salah seorang jenderal polisi juga pernah mengalami hal yang sama. Untung kelompok besi tua berhasil membongkar praktek busuk itu. Agen asing yang menjadi dalangnya ternyata bermarkas di Hotel Indonesia. Ia membuat dokumen-dokumen palsunya di Hong Kong melalui orang-orangnya di sana, kemudian diterbangkan ke Indonesia untuk disiarkan melalui koran tertentu. Orang yang dipakai alat untuk menyiarkan dokumen palsu tersebut adalah seorang wartawati yang berparas lumayan. Salah seorang anggota besi tua berhasil mengambil fotonya ketika wartawati tersebut menerima dokumen dari agen asing di atas. Salah seorang besi tua pula memperoleh informasi bahwa PKI telah mengadakan rapat CC di Universitas Al-Ahram Tibet dipimpin oleh Olwan Hutapea. Rapat itu dilangsungkan pada tanggal 1 Oktober 1965. Jadi hanya sehari setelah PKI mengadakan kudeta, dalam rapat itu diputuskan bahwa gerakan PKI dianggap gagal. Akibat kegagalan itu, CC PKI memutuskan antara lain semua dokumen dan legalitas PKI harus dimusnahkan. Perjuangan dialihkan menjadi perjuangan di bawah tanah. Eselon pertama dan eselon kedua pasti tidak akan banyak anggotanya yang dapat diselamatkan. Tapi eselon ketiga dan partisan harus dapat diselamatkan dirinya dan meneruskan perjuangan. 4 PLN dan DKA harus dijadikan basis, demikian antara lain keputusan mereka. Adapun yang dimaksud dengan eselon ketiga mungkin mereka yang belum terdaftar sebagai anggota PKI, tapi telah menjadi pengikut PKI. Sedangkan yang dimaksud dengan partisan, menurut keterangan dari besi tua yang bernama B. Permadi, adalah mereka penganut ideologi PKI tetapi tidak terdaftar sebagai anggota. Partisan ini biasanya berdiri sendiri dan harus dapat berjuang sendiri di tempatnya berada. Sementara itu, dari Bandung diperoleh informasi bahwa PKI Bandung telah menggariskan taktik perjuangan baru, yaitu perjuangan di bawah tanah dengan kode dagang pangkat, dagang uang, dan dagang agama. Informasi itu oleh kelompok besi tua segera diteruskan kepada yang berwajib. Pembersihan di PLN ditingkatkan. Ternyata cukup banyak sarjana yang bekerja di PLN yang menjadi anggota HSI, Himpunan Sarjana Indonesia, yang dipandang berafiliasi kepada PKI. Dan kemudian ternyata pula bahwa Kolonel Soekarno yang menjabat ketua tim peneraiban di PLN adalah seorang simpatisan PKI. Pantaslah selama ini penertiban di PLN berjalan seret sehingga sempat menimbulkan semacam protes dari kurang lebih 70 orang sarjana atau insinyur PLN. Namun akhirnya PLN dapat juga dibersihkan, meskipun tentu saja tidak secara 100% mengikat adanya anggota-anggota PKI yang tidak terdaftar. Pemerintah Orde Baru memang tidak sedikit menghadapi kesulitan dalam usaha pembersihan ini. Antara lain di DKA yang karyawannya kebanyakan anggota SOBSI. Kalau semuanya disikat begitu saja, pasti DKA akan lumpuh. Ketika PLN Cabang Jakarta eksploitasi ke-12 menghadapi masalah pencurian aliran listrik yang makin serius, khususnya di wilayah Jakarta, kelompok besi tua telah diminta bantuannya untuk mengatasi masalah itu. Kemudian kelompok besi tua menghubungi relasinya di kepolisian, Letkol Polisi Suherman, dan akhirnya dibentuklah Polsus PLN. Polsus ini ternyata hasilnya positif, maka kemudian dibentuk pula Polsus Bank. Penertiban di bank-bank pemerintah yang tidak senantiasa berjalan lancar, bahkan di salah satu bank pemerintah yang pernah dipimpin oleh Yusuf Muda Dalam, pembersihan berjalan begitu seret karena adanya semacam gerakan tutup mulut dengan dalih rahasia bank. Berhasil dilakukan pembersihan terhadap PKI dan antek-anteknya sebenarnya adalah berkat adanya partisipasi rakyat yang menunggal dengan ABRI dan Angkatan 66.
Akan tetapi, jika dihubungkan dengan informasi bahwa anggota PKI itu seluruhnya berjumlah kurang lebih 5 juta orang, maka jumlah yang dapat diciduk itu sebenarnya masih relatif sedikit. Bahkan jumlah itu masih kecil juga meskipun ditambah dengan jumlah kurang lebih genap ratus ribu orang yang terbunuh. Oh, waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.